Oke. Terus waktu itu kan saya pengen punya motor Pak Ustadz. Ya. Saya udah punya motor tapi jelek buat suami dagang. Terus saya begini, ya Allah, kalau memang benar keajaiban selawat ada, saya minta sama Allah, ya Allah, berilah saya motor yang agak bagusan, tapi yang nggak utang, nggak nyicil, begitu. Oke, terus waktu itu kan saya, nah waktu itu saya nggak punya beras sama sekali Pak Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah beras saya udah habis. Semoga Engkau berikan hamba hari ini beras. Ujuk-ujuk suami saya dari pasar bawa beras tuh sekarung 10 kilo. Gitu Pak Ustadz. Udah gitu, saya pengen telur asin. Ya Allah, saya pengen telur asin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saya sholawat terus. Suami saya juga dapat telur asin dari pasar gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oh iya, Ibu. Iya Pak Ustadz. Iya. Dengan Ibu siapa saya panggil, Bu? Ibu Suci dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh iya, Ibu Suci sekarang tinggal di mana? Di Kecamatan Makandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke. Nah, Ibu kemarin kan kita ngobrol-ngobrol di chat WA. Jadi Ibu bilang ada kajian salawat yang mau diceritakan. Silakan Bu, bagaimana ceritanya? Oh iya, begini Pak Ustadz. Dulu saya kan kerja di Jakarta, jadi ART tuh. Nah, terus saya waktu itu lagi pas nyetrika, saya lihat-lihat YouTube. Yang pertama-tama tuh saya lihat YouTube-nya Chef Gun siapa tuh? Yang punya utang 25 juta. Oke. Terus diselawatin tuh. Terus akhirnya dapat pinjaman dari teman atau siapa gitu. Udah gitu saya lihat-lihat lagi, scroll. Terus ketemu channelnya Pak Ustadz. Oh iya. Terus waktu itu yang Ibu Neni tuh, yang dari mana ya? Cikarang atau gimana? Dari Cikarang, betul. Yang punya utang 6 miliar tuh. Iya, betul. Iya. Terus waktu itu, terus saya lihat-lihat terus YouTube-nya Pak Ustadz tuh banyak saya lihat tuh, dari Ibu Farida yang di Surabaya itu. Terus yang cerita Pak Ustadz waktu kuliah di Jogja itu pertama. Pokoknya banyak deh. Oke. Terus waktu itu kan saya pengen punya motor Pak Ustadz. Ya. Saya udah punya motor tapi jelek buat suami dagang. Terus saya begini, ya Allah, kalau memang benar keajaiban selawat ada, saya minta sama Allah, ya Allah, berilah saya motor yang agak bagusan, tapi yang nggak utang, nggak nyicil, begitu. Oke, terus waktu itu kan saya nggak bilang jangan sampai jual aset gitu kan. Ya. Nah waktu itu setiap saya ketemu motor Fit itu yang saya inginkan, saya tabok tuh motor saya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah kabulkanlah permohonan hamba, begitu kan. Oke. Nah, waktu itu saudara saya tuh ada corona tuh tahun 2020 ada corona, keluarga saudara saya tuh kena semua, jadi mereka nggak bisa kerja. Terus akhirnya minjem duit sama saya 2.500.000 waktu itu. Bilangnya begini, kakak saya pinjem duit 2 juta, kalau 2 juta saya nggak punya, saya punya itu cuman ada cincin, kalau mau dijual juga nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Nah cincin itu dijual,
selaku 2,5 juta. Terus ini gimana, mau apa saya pinjam semua? Ya nggak apa-apa, nanti kamu balikinnya kalau kamu udah pada kerja, saya bilang gitu. Terus ya, sampai berapa bulan ya terserah kamu, saya bilang gitu kan kasihan. Terus waktu itu sampai 5 bulan dia nggak bisa balikin, mungkin pikirannya nggak enak atau gimana gitu kan. Terus saya bilang nggak apa-apa, kamu belum balikin nggak apa-apa, yang penting kamu sehat, udah bisa pada kerja, nanti bisa balikin ke saya bilang gitu. Terus udah itu selang setengah bulan lagi, dia kan punya anak cewek 2, rumahnya kecil. Nah rumahnya kecil kan kamarnya cuma 2, buat si anak sama orang tuanya itu. Nah sementara anaknya kan udah gede-gede. Terus dia bilang gini, Kak, saya nggak bisa balikin uang yang 2,5 juta. Gimana kalau saya minta tanahnya sedikit buat nambahin kamar gitu. Katanya karena anak-anak rebutan kamar gitu. Terus saya bilang, saya nggak mau jual tanah, saya sih pengen beli motor, cuman nanti kan bisa ngutang, saya bilang gitu. Saya nggak mau jual tanah, saya nggak mau beli, saya cuma minta tolong itu, minta tanahnya sedikit buat bikin kamar biar anak-anak bisa satu-satu kamarnya gitu. Terus saya bilang sama anak-anak saya, itu gimana, saudara minta tanah sedikit, cuman kita dikasih motor sama uang yang mama pinjemin ke dia 2,5 juta, dia nggak balikin, saya bilang gitu. Terus sama anak-anak boleh, kalau anak-anak boleh ya udah. Saya ini tadinya saya bertahan kan, kalau tanah kan nggak ada jual di toko, saya pikirkan kan begitu. Kalau motor kan ada di toko gitu, saya bilang kan. Terus udah gitu saya pikir-pikir kasihan juga ya, kalau nggak saya yang nolong siapa lagi, saya kan bilang gitu. Kalau nggak minta tolong sama kita gitu kan. Udah gitu ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi tanah itu cuman lebar 1 meter, 1 meter lebih lah, nggak ada 1,5, paling 1 meter lebih. Terus panjangnya tuh 6 meter. Lah gitu, kalau di tempat kita kan tanah kan, kalau yang di lokasi C gitulah ya, itu kan paling-paling laku 2 juta per ubin. Nah itu paling-paling 1 ubin kalau dihitung per ubin. Nah itu kok motor itu dihargai 12,5 gitu, udah ditawar sama orang 12,5, dia nggak kasih. Terus waktu itu ya udah Kak, kalau gini aja, apa uang yang 2,5 juta saya balikin, saya minta tanah yang sedikit itu buat nambahin kamar, terus motornya buat kakak, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kalau saya jual tanah itu ke orang kan nggak mungkin laku 10 juta, nggak mungkin. Nah, terus saya udah bilang sama anak-anak boleh katanya, kalau nggak minta tolong sama kita sama siapa lagi, kata mereka. Terus ya udahlah, udah gitu kita deal, salaman tuh. Ya itu jadi saya pikir itu keajaiban sholawat yang setiap waktu, setiap saat saya minta sama Allah. Waktu itu saya kata Ustadz kan, sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat itu amalan yang paling diterima sama Allah gitu kan. Iya betul. Nah terus saya itu kemarin tuh kadang sampai 35.000, 25.000 sehari tuh Pak. Ya sambil aktivitas, kata Bapak kan sambil apa aja gitu. Saya sambil masak, sambil nyapu, sambil nyapit gitu, cari rumput gitu. Jadi saya pikir, ya Allah, inilah kebesaran-Mu, Engkau kabulkan berkat sholawat itu, saya bilang gitu. Udah gitu banyak lagi keajaiban ya Allah. Saya bilang gini, kan saya pernah dengar testimoni yang katanya kalau kita ngambil beras tinggal berapa, alhamdulillah beras
beras saya tinggal segini, mudah-mudahan asal kalau tambah lagi gitu kan. Iya, iya. Nah waktu itu saya udah nggak punya beras sama sekali Pak Ustadz. Okay. Ya Allah, alhamdulillah beras saya udah habis. Semoga Engkau berikan hamba hari ini beras. Ujuk-ujuk suami saya dari pasar bawa beras tuh sekarang 10 kilo. Gitu Pak Ustadz. Udah gitu, saya pengen telur asin. Ya Allah, saya pengen telur asin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saya sholawat terus. Suami saya juga dapat telur asin dari pasar gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Udah gitu, ada lagi. Ibu saya kan cucunya mau sunat. Saya nggak punya duit sama sekali. Suami juga lagi nggak ke pasar. Pokoknya udah nggak ada duit lah. Duit 20.000 buat ongkos anak saya ke sekolah. Udah gitu, ya Allah, itu cucu bibi mau sunat. Masa iya saya nggak punya duit? Ya Allah, minta duitnya 200.000 aja buat anak itu yang sunat. Saya bilang gitu kan. Duit itu nggak saya kasih semua. Ujuk-ujuk Pak Ustadz, ada orang beli bambu 300.000. Beli bambu? Itu luar biasa sekali. Ibu tanam bambu. Ibu ada tanam bambu di halaman rumah? Ada di samping rumah tuh, depan rumah saya kan bambu-bambu gitu. Ujuk-ujuk tuh, saya beli bambu 300.000, dapat berapa? Gitu dia bilang, ya ambil seberapa lah, harganya berapa, 7.000 deh, saya bilang gitu. Ngambil sebanyak-banyaknya, mau ngambil tambah juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Itu Pak Ustadz, emang tuh kewajiban sholawat memang benar-benar ada. Saya udah merasakan sendiri. Sampai sekarang saya juga mendapatkan sholawat, cuman paling kadang-kadang sehari cuma 5.000 gitu. Ya karena apa ya, kadang-kadang saya juga pikirannya belum ambil rumput, belum ini, belum itu, namanya ibu rumah tangga kan kerjaannya banyak Pak Ustadz. Ya. Ibu ngambil ada ternak juga, ada peternakan, ternak kambing, ternak apa? Enggak, saya cuma piara kambing cuma 2 ekor. Dulu sih pernah sampai 11 ekor, cuman suami kan sibuk. Soalnya saya kan cuma bantu cari rumput aja gitu. Oke. Yang pokok cari rumput ya suami, cuman kan saya kadang-kadang dulu sampai 11 paling saya itu loh, apa ya, bantuin cari rumput, kadang dikasih itu ampas tahu, apa singkong gitu. Iya, Masya Allah. Kalau sekarang suami saya lagi sibuk ini, jadi cuman biara 2. Oh gitu. Iya, itu bener-bener keajaiban sholawat memang ada. Saya udah ceritakan ke teman-teman, saya kadang share video papa ke teman-teman saya. Kalau yang percaya mereka ngamalin, tapi kalau yang nggak percaya ya terserah mereka. Saya kan udah ngasih, maksudnya pengalaman saya gitu loh. Iya. Oke, ada lagi kisah yang lain Bu? Kalau yang baru-baru terjadi ini ada nggak? Baru-baru sebulan lalu atau seminggu lalu? Yang baru-baru ini kemarin kan anak saya kan begini, saya pengen beli mobil, soalnya anak saya kan udah 2, kalau kemana-mana apa tuh susah ikut semua gitu kan. Dia minta sama Allah sambil sholawatan, saya bilang gitu, kalau kamu pengen mobil yang kayak apa, sholawatin aja kayak mama, saya bilang gitu. Terusan dia tuh nyicil ya Pak Ustadz, orang beli kan ini kan gak punya uang lah. Terus saya pengen ini Honda Brio, itu bilang, ya coba sholawatin aja, kamu ke dealer aja, nggak usah nawar-nawar dulu, kamu yang ingin kamu pengenin lu kamu sentuh, sholawatin, minta sama Allah, saya bilang gitu. Benar kan Pak Ustadz, dipermudah. Cuman berapa, cuman TP katanya 17 juta. Oh, berarti kredit ya Bu ya? Iya, itu aja DP-nya itu dikasih sama opungnya, sama tantenya.
dari suaminya gitu. Jadi dia nggak ngeluarin duit sendiri gitu. Sholawatin aja, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari opungnya tuh dikasih 7 juta, dari tantenya dikasih 10 juta buat TP dia katanya. Itu alhamdulillah Pak Ustadz, berkat sholawat semuanya dipermudah. Masya Allah. Itu. Jadi saya gimana ya? Saya tuh berkat sholawat ini semuanya saya dipermudah Pak Ustadz. Apalagi Bu ceritanya lagi? Ini apa? Kemarin anak saya kan mau PKL. Ya. Tadinya mau cari yang jauh, saya bilang cari yang deket aja gitu kan, buat ngirit ongkos, saya bilang gitu. Oh enggak, kalau saya punya yang jauh biar sambil jalan-jalan katanya. Kalau saya cari yang jauh nanti waktunya nggak keburu, saya bilang gitu. Saya malam-malam sholawatin sambil saya tiup itu ubun-ubunnya. Terus ya udah Mas, saya cari yang deket aja, akhirnya di depan rumah. Oh. Hanya itu di dekat rumah itu. Cuma jalan kaki berarti Bu? Jalan kaki udah nyampe? Kenapa? Cuma jalan kaki udah nyampe? Iya jalan kaki. Iya jalan kaki doang. Kalau yang jauh kan paling enggak ongkosnya sampai 25.000 buat bensin sama buat jajan gitu. Nah coba kan beli rokok gitu. Iya. Saya selamatin aja. Lah ini saya lagi punya cita-cita lagi minta sama Allah, pengen anak saya kan udah tunangan tapi kok belum kerja juga, terus suami saya juga lagi namanya kayak orang usaha tuh lagi sulit gitu. Saya sholawat terus, ya Allah dipermudahkan urusan keluarga hamba ya Allah. Saya bilang gitu terus gitu Pak Ustadz. Tapi belum ada keajaiban lagi. Oke, Masya Allah Ibu. Sekarang banyak sekali. Iya, banyak sekali pokoknya keajaiban sholawat yang saya rasakan lah, gitulah. Oh iya. Jadi dulu sebelum Ibu bersalawat dengan sekarang yang sudah Ibu tahu amal salawat, apa perbedaannya dulu dengan sekarang Bu? Kalau dulu saya tuh orangnya temperamen Pak Ustadz. Saya apa-apa marah gitu. Kalau sekarang udah berkurang lah gitu. Kalau saya dulu tuh orangnya tuh cepet marah gitu. Jadi kalau anak nggak nurut saya udah langsung naik gitu. Tapi sekarang udah enggak, udah ada perbedaan lah. Udah hati juga udah sedikit tenang gitu. Terus kalau rezeki lebih mudah sekarang Bu ya di zaman dibanding dulu? Iya alhamdulillah iya. Biarpun sekarang suami saya jarang ke pasar, tapi rezeki dia dari ada aja dari mana itu, pokoknya ada aja lah rezeki itu. Tadi saya nih baru pulang dari pasar jual pisang. Oh ibu tanam sendiri pisangnya? Iya. Terus kemarin pisang itu kan mau dibeli sama orang di pohon. Saya bilang jangan nanti dijual aja yang bagus-bagus. Nanti yang jelek dimakan sendiri sama dikasih sekitar gitu kan. Namanya pisang baru berbuah kan bagus tuh. Orang-orang pada beli lah, nggak usah beli, nanti dikasih aja berapa gitu. Saya bilang gitu. Biasanya saya nggak pernah jual pisang dimakan malah dibagi-bagi gitu. Tapi sekarang karena lagi ya biarpun rezeki ada cuman ya dicukup-cukupin lah Pak Ustadz. Jadi saya jual gitu nanti dapat 70.000, masih ada sisa 4 sisir nanti dibagi-bagi tetangga. Anak Ibu ada berapa sih semuanya? Anak saya ada 3, cewek 1 udah nikah, udah punya anak 2, nikah sama orang Batak. Terus yang 2 cowok. Oh, gitu. Yang 1 nih PKL, yang 1 udah 30 tahun nih yang mau nikah itu, tapi belum dapat kerja gitu. Oh gitu, Masya Allah. Ibu iya. Berarti apalagi yang mau Ibu ceritakan, sudah selesai Ibu? Enggak, ini kan kemarin kan
ada teman saya, teman akrab waktu saya kerja dulu. Teman akrab itu saya bilang gini tuh, saya punya keajaiban sholawat gini. Coba deh kamu kalau nagih utang, itu namanya orang itu, kamu tulis, kamu sholawatin sambil kalau kamu sholat, kamu sholawatin tuh namanya tuh di apa tuh namanya di depan kamu. Terus sama nomor HP-nya sekalian kamu sholawatin. Coba aja, siapa tahu nanti alokasi keajaiban, saya bilang gitu kan. Kan dia ngutangin ke orang tuh 50 juta. Katanya udah cair 10 juta. Padahal itu udah 10 tahun. Gitu Pak. Terus? Dia bilang, alhamdulillah Ci, sekarang udah cair 10 juta. Alhamdulillah. Itu makanya kamu sholawat terus aja. Amalan, kata Ustaz kan, amalan yang paling diterima sama Allah kan sholawat. Biarpun kita sambil ngapa-ngapain itu diterima. Kalau kita baca Quran kan belum tentu diterima. Siapa tahu ada yang salah, ada yang kurang ini dan itu. Kata Ustaz, sholawat aja, saya bilang gitu. Dia pernah sampai sekarang enggak amalin. Terus dia kan sering ke kayak kumpul ibu-ibu itu, katanya dia udah di share ke teman-teman kalau ada kumpulan gitu katanya. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi mudah-mudahan ya ilmunya Pak Ustadz tuh dapat balasan dari Allah lah, menjadi amal jariah Ustadz. Amin. Oke Ibu, terima kasih ya sudah banyak cerita, sudah berbagi cerita di sini Bu ya. Iya. Oke Ibu, bagaimana kita tutup dulu Bu ya? Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Iya, kayak gitu. Terima kasih Ibu. Akan kalau ada keajaiban lagi saya testimoni lagi. Iya, boleh Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi dari Ibu Suci, katanya dari Banjarnegara ya. Seorang ibu yang sebenarnya udah lama saya simpan nomornya, cuma mungkin lupa saya. Mungkin kayaknya dulu pernah testimoni deh ya. Kalau biasanya kalau orang yang sudah pernah saya simpan nomornya udah pernah testimoni, tapi mungkin saya sudah lupa karena udah beberapa tahun yang lalu gitu. Teman-teman, sebentar saya mau ada promosi dulu untuk buku saya ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku sholawatin aja bisa diorder ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan ya, supaya teman-teman itu bisa semakin lengkap pengetahuan tentang ilmu salawat. Boleh order buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan juga kalau teman-teman ingin ikut tergabung di grup WA yang saya pimpin, insya Allah nanti kita akan adakan salawat berjamaah setiap hari. Di grup WA tersebut sudah mencapai 700 anggota ya. Alhamdulillah, saya rasa itu sangat banyak. Bapak Ibu yang masih ingin bergabung di grup WA yang saya pimpin, masih terbuka lebar untuk bisa join. Silakan daftarkan diri Anda untuk mendaftarkan menjadi anggota peserta grup salawat berjamaah ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Syaratnya nanti membayar biaya pendaftaran ya. Oke, dan bagi teman-teman juga yang ingin bertestimoni, mengirimkan kisah-kisah keajaibannya jangan lupa untuk mengirimkan kisahnya langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.